Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimi dengan NIM 0440710116. Pada video ini saya akan melakukan laporan praktek tugas 2 mata kuliah basis data dengan kode MSIM 4206. Di sini saya akan melakukan praktikum SQL dengan KAM. Kasus yang diangkat yaitu ERD rumah sakit. Baik, langsung saya mulai praktikumnya. Langkah pertama, buka KAM Control Panel. Pastikan Apache dan MySQL dalam keadaan start atau hijau seperti ini. Kemudian buka Google Chrome. Buka phpMyAdmin. Setelah phpMyAdmin dibuka, buat database rumah sakit. Bikin basis data rumah sakit bisa melalui database atau SQL. Kita coba melalui database terlebih dahulu. Di sini tulis rumah sakit, lalu klik create. Maka basis data rumah sakit sudah jadi. Namun, jika ada basis data yang tidak kita gunakan, kita ingin menghapusnya, maka bisa dilakukan di sini. Klik database, lalu pilih database yang ingin kita hapus, lalu pilih drop. Maka basis data sudah dihapus. Kemudian lanjut ke soal tadi, membuat basis data rumah sakit. Tulis create database rumah sakit titik koma, lalu klik go. Kemudian klik rumah sakit. Selanjutnya membuat tabel. Membuat tabel ada dua cara, bisa melalui struktur di sini lalu pilih create, ataupun bisa melalui SQL. Di sini saya lebih menggunakan cara SQL dengan cara ditulis ini dia. Tabel yang pertama ada tabel pasien. Di sini saya nggak ngetik, saya tempel aja biar videonya nggak kepanjangan, menghindari typo atau salah ketik. Klik go. Tabel pasien sudah jadi. Tabel berikutnya ada tabel dokter. Tempel. Klik go. Tabel berikutnya ada tabel administrator. Telah terbentuk 3 tabel. Tabel selanjutnya tabel pasien dokter. Tempel. Kemudian klik go. Tabel kelima ada tabel daftar. Setiap ID dari tabel bersifat primary. Klik go. Tabel terakhir ada tabel dokter admin.
Ini telah terbentuk 6 tabel dari database rumah sakit. Ada tabel administrator, tabel daftar, tabel dokter admin, tabel pasien, dan tabel pasien dokter. Berikutnya, membuat relasi. Sebelum membuat relasi, kita terlebih dahulu membuat pengaturan foreign key terlebih dahulu pada file-file yang akan dijadikan foreign key seperti tabel dokter, maka foreign key-nya ID dokter, ID admin, tabel daftar. Foreign key-nya berarti setiap ID itu bersifat foreign key. Langsung kita cek. Yang pertama tabel administrator. Lihat strukturnya. Foreign key-nya ini sudah bersifat primary, sudah terkunci. Berarti udah. Kemudian tabel daftar. Di tabel daftar ada ID pasien dan ID admin yang harus dibuat foreign key-nya. Klik OK. Kemudian untuk ID admin, klik OK. Kemudian ID dokter, kita lihat strukturnya. Udah, yang ini dokter admin. Cek strukturnya. Ada ID dokter dan ID admin yang harus ditambah ke indeks. Selanjutnya ada tabel pasien, struktur. Di sini ID pasien udah bersifat primary. Yang terakhir ada tabel pasien dokter. Foreign key-nya harus ditambah, ada ID pasien dan ID dokter. Udah semua, setiap tabel dimasukkan ID, dimasukkan foreign key-nya. Selanjutnya membuat relasi. Membuat relasi itu di designer. Ini dia tabel yang telah terbentuk dari basis data tadi. Yang pertama, yang paling kita susun terlebih dahulu karena tabelnya sangat-sangat acak sekali. Tabel dokter admin, kemudian tabel dokter, kemudian tabel daftar, ada tabel pasien di bawah tabel daftar, tabel pasien dokter di bawah tabel administrator. Ini susunannya berdasarkan buku basis data MC4206. Kemudian membuat relasi. Terlebih dahulu kita save dulu, save page gambarnya biar gambarnya tidak
rumah sakit di sini. Tidak acak-acakan lagi saat kita membuat relasi nanti. Yang pertama, relasi ID dokter. Di sini cascade, klik OK. Selanjutnya ID admin. Berikutnya ID dokter. Katanya error. Bikin relasi yang lain aja dulu. Relasi antara ID pasien dan ID pasien. Cascade, oke. Kemudian ada ID admin. Oke. ID pasien. Kita coba yang tadi, ID dokter. Sepertinya ada sedikit kendala. ID admin. ID dokter dan ID dokter yang beberapa kali tadi mengalami error. Entah kenapa. Semoga kali ini bisa. Alhamdulillah bisa. Ini dia relasi tabel final database rumah sakit. Yang pertama ada dokter admin, relasinya ke rumah sakit dokter. Kemudian ada tabel administrator, ada tabel pasien dokter, ada tabel daftar, ada tabel pasien. Di sini masing-masing relasi saling terhubung antar ID ya. Selanjutnya memasukkan data ke tabel pasien atau inset. Setelah terbentuknya tabel relasi, kita bisa menambah inset ke tabel pasien. Akan kita coba. Klik tabel pasien. Kemudian pembuatannya bisa melalui inset di sini atau bisa melalui SQL. Kita coba menggunakan inset terlebih dahulu.
value dari ID pasien misalnya 8, nama pasien Amira misalnya, Amira Putri, alamat pasien Jalan Perumdam nomor 44, jenis kelamin 2, penyakitnya misalnya virus corona, misal ya, virus corona. Nomor HP-nya saya sembarang aja, 0888 5544 33 22 misalnya. Klik go. Kita coba. Sepertinya ada yang error. Kalau susah di sini kita coba di SQL. Di SQL kita lihat di sini misalnya pasien perempuan, sini saya tempel, kemudian tempel di sini. Harusnya petik 1, kemudian ini juga harusnya petik 1, dia harus berwarna merah sepertinya. Semoga aja bisa. ID pasien 5, ID tidak boleh sama antar satu pasien dan pasien lainnya. Nama pasien Anastasia, alamatnya Jalan Cikampek nomor 7, jenis kelamin perempuan, nih perempuan harusnya. Kita coba, semoga aja bisa. Ya bisa. Kita lihat strukturnya. Di pasien ini dia satu pasien namanya Anastasia, ID-nya 5, alamatnya Jalan Cikampek nomor 7, jenis kelaminnya perempuan. Kita coba masukkan data pasien yang lain, misalnya yang ini data pasien cowok lagi. ID pasien 4, yang tadi 5 kalau nggak salah, jadi nggak sama. Ini petik 1 karena petik 2 sepertinya akan error. Di sini cuman 4 ya, ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP-nya. Sepertinya tidak perlu ya. Kita coba biar menghindari error, jadi centangnya dihilangin aja. Semoga bisa. Tidak error. Oke, bisa. Udah ada 2 pasien di sini. Ada pasien perempuan dan pasien lelaki. Namanya ini Rio Valdo dan Anastasia. Saya akan coba satu lagi. Ada Lulu. Ini perempuan juga.
Tadi ID-nya 4, sekarang 3, jadi beda ya. Kali ini saya ingin mencoba menambah penyakit dan nomor HP. Kalau tidak bisa nanti, ya sudah. Berarti 4 aja kalau nggak bisa. Kalau bisa kita coba penyakit, HP. Berarti di sini koma. Misalnya penyakitnya virus corona. Misal virus corona. Penyakitnya virus corona. Sepertinya ada error. Kemudian nomor HP-nya 085544332211. Random aja. Tapi sepertinya ada error. Ya udah, kalau memang tidak bisa seperti tadi aja. Jenis kelamin. Sepertinya ada error. Kita coba. Berhasil. Jadi di sini di pasien ada 3, di tabel pasien ada 3 data. Di rumah sakit ada 6 pasien. Di rumah sakit ada 6 tabel. Di pasien ada 3 data. Di rumah sakit ada 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sementara di pasien ada 3 data pasien. Ini dia. ID-nya tidak ada yang sama, nama pasien, alamat, jenis kelamin, PLP itu melambangkan perempuan laki-laki. Kemudian untuk relasinya tadi di sini. Ini dia relasinya. Baik, hanya itu saja laporan praktikum tugas 2 mata kuliah basis data saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, juga jika videonya kepanjangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.